sadar mengucapkan itu. Bahkan ada peristiwa di gereja ketika gempa, mereka mengucapkan Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar itu. Ada videonya di gereja lagi. Saya dulu di pesawat begitu. Kalungnya salib, teriaknya Allahu Akbar. Pas ada guncangan turbulence, loh kok ini Allahu Akbar semua ini orang kribo-kribo ini. Ternyata spontan. Jadinya saya jadi tidak khawatir di pesawat karena semuanya panggil Allah pada saat pesawatnya itu goyang. Padahal nyata-nyata udah pakai salib, ya. Allahu Akbar tanya. Ibu yang di depan saja Allahu Akbar. Ya lebih lucu ateis kalau teriak Astagfirullahaladzim katanya. Masya Allah. Oke, terima kasih Abang Flamingo. Siap, siap Bang Rasid, ganteng. Siap. Terima kasih semuanya guru-guruku. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ronald, selamat malam Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah rahmat Allah tercurah buat teman-teman, terutama Bang Amin. Suman dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini Bang, nggak lama saya cuma mau langsung turun, cuma mau tanya. Di Islam ada nggak sih Bang bunuh diri yang syariat? Sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bang, Ya nggak ada lah. ya Allah. Lanjut guru. Pertanyaan bagus ini sebenarnya, pertanyaan bagus. Ya. Jadi tidak ada itu bunuh diri syariat, itu nggak ada. Tidak ada yang kemudian disyariatkan dalam ajaran agama Islam itu bunuh diri yang sesuai dengan aturan Tuhan. Itu nggak ada itu. Cuman agama sebelah yang bunuh diri untuk nebus dosanya orang lain gitu. Ya, ini Bang Juma, ini 15 menit lagi. Ini saya sapa aja dulu ya, biar senang Boleh. fans Bang Juma. Dikit lagi nanti. Saya juga fans sama Bang Juma. Cium kudus dulu Bang Juma. Muah. Cium kudus, ajarannya bagus. Dikit lagi ada yang nanya, ada nggak cara meninggoy kagak sakit? Bunuh diri nggak sakit gitu? Mata masih, alhamdulillah. Ya silakan dinaikkan kalau misalnya ada teman kita dari Kristen mau berdiskusi. Materinya apa aja. Mau membahas tentang Islam boleh, membahas tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya, halo juga. Saya fans Bang. Sama, saya pun fans. Jadi gini Bang Juma, Gimana, Bang Don? dari banyaknya golongan Islam kan ada 73 yang masuk surga, itu hanya satu golongan Bang, Yaitu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Ya, seperti yang kita ketahui kan mazhab itu ada 4 yang diakui Bang. Nah, jadi pertanyaan saya itu Bang, apakah 4 mazhab ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu Bang? Apakah masuk surga semua Bang? Hanya itu Bang, cuma. Iya. Baik. Jadi kalau ada hadits misalnya ya mengenai Ahlus Sunnah, kemudian 70 golongan dan seterusnya, maka sebagai seorang muslim yang cerdas harusnya kita memahami dulu kedudukan pemberitaan hadis tersebut. Memang ada beberapa hadits ya yang menjelaskan tentang golongan-golongan ini. Tetapi kedudukan hadits ketika kemudian dikatakan bahwa hadis itu adalah hadis hasan, sahih dan seterusnya, maka kita harus memahami apakah pemberitaan
yang didatangkan kemudian misalnya dari Abu Dawud, kemudian Ad-Darimi, lalu kemudian ke Imam Ahmad, lalu Al-Hakim, Al-Zurri, Ibnu Abi Asim dan seterusnya, itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu dulu. Iya bang. Karena memang banyak hadis, ada hadis Auf bin Malik, ada kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, ada juga hadis yang kemudian Muhammad bin Amr. Ada beberapa hadis tuh yang bercerita tentang itu. Bahkan juga ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan tentang golongan-golongan ini. Tetapi kemudian ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, rupa-rupanya Allah tidak menggolongkan seperti itu orang yang masuk ke dalam surga itu. Yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang bertaubat, kemudian menjalankan amalan-amalan soleh, melakukan perbuatan baik, tidak menyekutukan Allah, mati dalam keadaan tidak syirik, tidak musyrik, maka mereka semua didudukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terhimpun di dalam manusia yang dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau dikatakan bahwa firqah atau kelompok-kelompok ini kemudian dikatakan ini yang tidak selamat, ini yang selamat, ya kita harus melihat ke Al-Qur'annya dulu. Bagaimana tentang keselamatan berdasarkan Al-Qur'an? Apakah harus ada seperti itu? Dan kita harus mengetahui makna hadits. Jadi ketika ada seorang atau sebagian orang menolak hadis-hadis yang sahih dikarenakan mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu, padahal yang benar adalah wahyu yang berupa nas Al-Quran dan as-sunnah yang sah itu lebih tinggi dan jauh lebih utama dibandingkan dengan akal manusia. Maka yang harus dipahami kemudian adalah kedudukan daripada kalam Allah terkait dengan orang-orang yang menyembah kepada Allah, tidak menggolongkan dirinya. Sama seperti Bang Suma misalnya. Beliau, Bang Suma itu bukan Nahdlatul Ulama, dia juga bukan Muhammadiyah atau golongan-golongan yang lain. Tetapi seketika beliau berjamaah di dalam menjalankan Islam, berjamaah di dalam menjalankan syariat hukum Islam. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa ya selama tidak ada kejelasan, penjelasan detail tentang itu dalam Al-Quran, maka selama itu juga tidak bisa kita jadikan sebagai acuan utama. Karena gini, Al-Quranul Karim menjelaskan begini kepada kita, Bung. Misalnya kita membaca dalam salah satu ayat ya, teman-teman, sedikit ya, dalam Quran surah apa ya? Misalnya kita ambil dari surah Al-Ahzab misalnya ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena amanat itu berat. Lalu dipikulkan amanat itu kepada manusia, dan sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, ini pernyataan Al-Quran. Artinya bahwasanya ketika ada 70 golongan misalnya, ya kita murnikan aja akidah kita bahwa yang diterima kemudian di sisi Allah ketika aturan main Tuhan itu datang kepada manusia yang ditolak kemudian oleh makhluk yang lain, maka kita harus mengakui yang diselamatkan itu adalah yang berjamaah menyembah Allah, tidak memisahkan diri dari penyembah-penyembah Allah. Karena kaidah Islam di kehidupan kita berikutnya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut tagabun.
pada saat kita kemudian bersama-sama berjamaah berkumpul di hadapan Tuhan, dihimpun, Allah mengatakan barang siapa beriman kepada Allah, kan gitu ya. Lalu kemudian mengamalkan ajaran kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Berarti hadis tadi akan dikurung dengan ayat suci Al-Quran ini. Artinya hadis ini tidak hanya sampai di situ. Tidak sampai kepada kalau kita tidak masuk ke dalam golongan yang berjamaah ini tidak selamat. Berarti Islam itu lebih banyak kemudian yang tidak selamat daripada yang selamat. Bukan kayak begitu. Kenapa? Ayat Al-Quran menguraikan bahwa Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Berarti hadis tadi tidak bercerita bahwa itu adalah hukum mutlak, melainkan Al-Quran yang lebih mendetail menjelaskan itu semua. Demikian. Iya Bang Zuma, terima kasih. Semoga sama-sama. sehat selalu, lancar rezekinya, Amin ya rabbal alamin. dipermudahkan segala urusannya Bang. Siap, doa yang sama buat saudara. Ya, aku salut sama Bang Zuma ini, ngefans saya Bang. Sama. Ya udah Bang Zuma, saya pamit. Iya, sama-sama saudaraku ya, adik-adikku Don Azza, barakallahu fik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bang Farloha. Perholtolong, pertelohong, siapa? Perholotong. Kok susah kali sebut namanya ini. Perlohong. Parholong roha. Oh, perhol. Selamatkan pai malam. Bang. Ya, gimana Bang? Ada yang mau dibengkokkan setelah semuanya lurus? Ini mau nanya aja Bang ini Bang. Ya, Islam apa Kristen abangku? Mohon maaf. Mau menuju. Menuju ke Kristen. Apa? Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Menuju kepada Islam. Mau rencana mualaf ini Bang. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang mau ditanyakan abang? Silahkan. Mau nanya ini Bang. Iya Bang, silakan Bang. Iya. Iya. Apa yang akan kita tanyakan, saudara-saudara? Allah itu berbicara ke Nabi Ibrahim pakai bahasa apa Bang? Nanti nih. Soalnya itu di pertanyaan mulu itu di roomnya banyak itu bertanya-tanya di room pakai bahasa apa ya? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman berdasarkan dengan data di Al-Qur'anul Karim bahwasanya ketika Allah menyampaikan pesan kepada nabi atau rasul, maka Allah menyampaikan pesannya itu berdasarkan dengan bahasa di mana nabi dan rasul itu diutus. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi kalau misalnya kaumnya itu menggunakan bahasa Mesopotamia, maka nabinya akan menerima wahyu dalam bahasa tersebut. Kalau misalnya kaumnya berbahasa Ibrani, maka Allah menyampaikan firman-Nya dengan bahasa kaumnya tersebut. Allah itu Maha tahu, tidaklah mungkin orang Arab menggunakan bahasa Arab, kemudian ada nabi diutus di tengah-tengah mereka menggunakan bahasa Bugis. Nabinya tidak ngerti bahasa Bugis, wahyunya datang dengan dia bahasa Bugis. Jangankan untuk menjelaskan wahyu itu kepada orang Arab, menjelaskan untuk dirinya aja nggak bisa. Jadi Al-Quran menarasikan Bung dalam surah Ibrahim ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi
liyubayyina lahum, agar kemudian nabi tersebut menjelaskan apa yang diterima dari Tuhan kepada kaumnya. Seperti itu. Oh, oke lah bang. Makasih bang atas. Sama-sama saudara. Ada lagi? Tapi Udah, ada Bang, yang udah, lucu loh. Ada yang lucu bang. Ada yang lucu. Mau tahu yang lucu itu apa? Apa bang yang lucunya bang? Yang lucu itu, Yesus itu kan orang Aramaik, orang Aram, ya kan? Kemudian Iya, Bang. bahasa sakral dalam ibadah mereka atau kitab suci mereka orang Yahudi itu sangat jelas kemudian menggunakan bahasa Ibrani. Yesus kemudian diceritakan di dalam Markus 7 nomor 34 misalnya atau 38. Yesus bercerita kemudian menyampai firman atau berkata 34 ya di dalam Markus 7 itu dengan menggunakan bahasa Aram. Sedangkan kitabnya orang Kristen, kitab mula-mula itu menggunakan bahasa Yunani. Muncul pertanyaan, nabi mana yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Itu yang lucu. Yesusnya bahasa Aramaik, kitab sucinya bahasa Ibrani, tapi ada sebuah buku yang dituliskan kemudian menceritakan tentang Yesus, tapi bahasa Yunani. Jadi Bang Suma orang Makassar, kemudian ada seorang menulis tentang Bang Suma, mengaku sebagai utusan Bang Suma, tapi tulisannya itu berbahasa Jawa. Jadi Bang Suma mengatakan, aku diutus hanya kepada orang Makassar. Sejatinya buku yang ditulis tentang saya harus menggunakan bahasa Makassar supaya orang Makassar mengerti apa tujuan saya datang. Gitu. Ini aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani Aramaik, tapi kitab yang ditulis kemudian bahasa Yunani. Itu yang lucu bang. Jadi kembali kepada pertanyaan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jahiliyah pada masanya, menerima Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan menjelaskan kepada orang Arab, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, menjelaskan kepada orang-orang Arab. Seketika orang-orang Arab menerima penjelasan Al-Qur'an, mereka diperintahkan kemudian untuk menyeru seluruh manusia. Mereka bertebaran ke penjuru bumi, orang-orang Arab ini mengajarkan Islam. Seperti itu bang. Oke lah bang ya, makasih bang dengan atas arahannya bang ya. Oke. Iya sama-sama saudara Parholong Roha. Orang mana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang mana? Medan? Orang Medan bang. Orang Medan. Orang Medan itu orang baik-baik semua orang Medan itu. Oke bang, makasih bang ya. Ntar dulu Parolong. Parolong, Ya, masih kau agama Kristen kan sekarang? mau rencana nikah ini bang. Kapan rencana? Habis lebaran. Bulan Calon 3, istrinya, bulan 6. calon istrinya apa itu? Kristen apa? Apa? Muslim bang. Nah, lu belajar dulu sama Bang Juma. Boleh nggak menikah? Kamu Kristen, calon istrimu Islam. Nah, lu tanya-tanya lah. Jangan kemana-mana, berguru dulu ah. Mau apa dulu bang ini? Mau ke apa dulu? Apa? Mau ke Persiapan rumah disunat. Ustadz. Mau ke rumah Pak Ustadz. Kamu udah disunat belum? Udah bang. Sekarang gini aja. Kamu lebih baik belajar Islam sedikit demi sedikit. Kamu syahadat dulu. Bagaimana? Ini bang, rencana ini mau mandi dulu, mau berangkat ke apa? Ke rumah Pak Ustadz mau belajar. Kira-kira apa yang kamu ingin tanyakan? Udah bang, itu aja bang. Yang tadi aja.
Nanti kalau habis belajar, kapan kau memeluk Islam? Kalau udah sah nikah aja bang. Soalnya ini ada- gimana ya? Hati-hati kau, ini juga ada opungmu di lagi sini. belajar bang. Iya, hati-hati ada opungmu di sini kau. Oh, ada opung Rambe. Bang mau turun dulu bang, izin turun dulu bang ya. Sebentar, jangan turun dulu Parholong. Tenang aja dulu kau sebentar. Tunggu dulu, ada abang kita, Opung Rambe. Parholong Bapak- tinggal di mana? Di Medan atau di sekitarnya? Di Tapanuli bang, Opung. Ya, Tapanuli itu kan ada Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara. Tapanuli pinggir. Tapanuli Tengah bang, Opung. Sibolga. Iya si Bolga. Si Ya, Bolga. aku dek kabilnya aku. Oh dia Kabil ya. Iyalah. Ya udah kau datang ke sini biar saya sahadatin kau. Oke Opung. Ah, itu mantap itu. Atau di sini aja pun bisa disahadatin kau. Orang Batak tiga-tiganya, Pak. Aku juga orang Batak memang orang Medan. Nah, itulah. Terkenal hebat ini. Masya Allah. Kau bersahadat di sini pun nggak tidak masalah. Kenapa lagi harus ke ustadz? Mana lagi di atas ustadz masih ada itu Bang Juma. Hehehe, abangku ada aja. Yang nggak enak lo Opung belajar di apa Pung ah? Oh begitu. Kalau nggak Iya, pergi ke ustadz mana kau? Ustadz yang di Ketapang. Iya Pung. Oh ya mantul kalau itu bagus lah. Nanti kalau ada di Ketapang nanti ustadznya itu kasih tahu. Saya udah bicara dengan Opung Rambe yang di Jakarta. Tua Oke. perajin seluruh Indonesia gitu ya. Oke Pung, oke. Nah ya udah jangan lama-lama lah. Izin turun dulu Pung ya. Oke, Parholong. Oke, Bang Juma, oke. Baik bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum. Jadi sebagai brainstorming Tapanuli Tengah itu kalau perbatasan itu sudah biasa. Tapanuli Utara mayoriti penyembah manusia. Kalau selatan ya ini ya saya. Iya. Nah itu. Tapi kalau di Tapanuli Tengah itu udah biasa itu seperti demikian tadi itu. Nah, tadi bahkan ada di dalam satu rumah itu ibu dan bapak beda. Itu sampai ke daerah Sipirok sana, ke Pahe sana udah biasa yang demikian itu gitu. Ya tapi kembali kepada akidah, sebenarnya ada yang membenarkan, ada juga yang membantah kondisi-kondisi yang demikian itu gitu. Nah, terus kemudian mengenai penghalang tentang makanan, memang itu sama-sama menjaga walaupun satu rumah suami istri beda, tapi makanan itu tetap terjaga. Yang menjadi pertanyaan adalah senggamanya, apakah itu halal apa haram, itu sampai sekarang belum ada pemecahannya. Demikian brainstorming, dilanjut Bang Andi yang ganteng sedunia, standby dulu. Siap Opung. Yang penting Opung sehat. Ya, selamat malam Bang Izuna. Iya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya sama Bang Zuma boleh? Iya. Tapi di luar Naon konteks ya kumaha? bang. Saya mau nanya itu apa? Bacaan sholat sebelum assalamualaikum itu. Apa tahiyat? Kan saya bacanya bang. Ya. Innaka hamidum majid. Allahumma gfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma antal a'lamu bihi. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wakina. Itu gimana Bang? Itu diwajibkan apa gimana Bang? Jadi bacaan dalam sholat itu ada yang disebut rukun, yang mana rukun ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya diadakan terkait dengan ibadah sholat. Nah, artinya bahwasanya ada 13 rukun sholat, di antaranya adalah niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang bisa, kemudian bacaan Al-Fatihah, rukuk, tumakninah ya, itidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, kemudian duduk di antara dua sujud, seperti itu adanya. Itu adalah rukun yang wajib kemudian diadakan di dalam sholat. Seperti itu. Oh, gitu. Makasih ya Bang. Sama-sama. Sehat selalu semua. Wassalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Children. Yo, open mic. Oke. Mantap. Ya, lanjut. Aku standby aja dulu, Bang. Lanjut aja. Oke. Lanjut. Aku tadi tentang pernyataan Bang Juma sih, bahwa Yesus itu orang Aram katanya. Yesus itu kan bukan orang Aram, dia kan orang Israel asli gitu loh. Dia keturunan Daud gitu loh. Jadi kalau dikatakan dia orang Aram tidak juga, karena nama-namanya aja bisa disebut dari orang Aram itu. Iso yang di Yunani dikatakan dia Yesua gitu kan, Ibrani seperti itu. Jadi kan bukan dia orang Aram gitu loh. Lanjut. Iya, jadi ketika saya mengatakan tentang Aram atau Aramaik, itu saya tidak sedang berbicara tentang suku. Ya, yang saya katakan di sini berbicara mengenai bahasa Semitik, bahasa Aram, yang kemudian menjadi bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang ada pada masa Yesus. Bukan berarti yang saya berbicara terkait dengan sukunya Yesus. Lihat di dalam Markus 7 yang saya sebutkan tadi, nomor 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Ini adalah pelafalan bahasa Aram, yaitu Efat, bukalah, dan tidak dikatakan di sana menggunakan bahasa Yunani anoigo, terbukalah, tetapi dia mengatakan petah, berarti dia menggunakan bahasa Aram. Ini berbicara mengenai pertanyaan saudara kita tadi, apa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham alaihissalam. Seperti itu, Bung. Meow. 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 King. Monitor King. Ya. Kenapa Bang Ki? Iya, silakan ditanggapi. Anak Tuhan. Itu sudah sebenarnya benar sih, kalau hanya pelafalan dan penggunaan bahasa sih benar gitu loh. Udah nggak apa-apa, aman. Pak Teh.
Ya mungkin mau ada yang didiskusikan lagi, King. Aku sih kalau ada pertanyaan saya bisa jawab gitu. Tapi kalau di apa namanya itu kalau soal bertanya sih saya juga di ilmu keimanan atau kurang tahu gitu. Saya tidak mau Gini membahas. gini, supaya ngobrol. Children of God, Apa terpisah atau disatukan aja? anak Tuhan itu maksudnya gimana? Mau dipisah aja ya? Oke, karena kami ada ayat di dalam kitab Matius, ya kan kami di kitab Matius lagi di kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan kami dalam Kristus, satu tubuh dalam Kristus. Masya Allah. Hanya Kristus kan minta berdua juga supaya murid-muridnya disatukan di dalam nama Allah. Makanya saya buat nama saya Children of God karena saya adalah anak Allah. Itu. Jadi anak Tuhan karena ada di dalam tubuh Tuhan gitu maksudnya? Ah, betul. Oh, tanggapannya guru deh. Anak-anak Tuhan karena di dalam diri mereka kenapa? Karena dia ada di dalam tubuhnya. Karena gini Bang Juma. Dia anaknya Yesus, gitu maksudnya. Anak Tuhan. Biar Bang Juma paham sih, ginilah. Aku kan dulu kan akun saya King Usop ya kan karena suka dulu nonton anime One Piece, oke? Terus saya ganti lagi Nephilim karena ada artinya. Itu Nephilim itu juga anak-anak Allah. Cuma itu di kitab Kejadian. Nephilim itu adalah apa namanya itu? Anak-anak Allah yang menikah dengan manusia. Konotasi anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh menikah dengan seorang manusia, makanya terjadi erbah. Gitu, ada kerusuhan di situ. Nah, terus saya ganti lagi Children of God. Konotasinya sama dengan Nephilim. Tetapi ini perbedaannya karena di dalam Kisah Para Rasul tertulis bahwa kami itu satu tubuh dengan Kristus, dan Kristus juga kan berdoa hendaknya murid-murid ini disatukan dalam nama Bapa gitu. Iya. Jadi tanggapan bahwa teman-teman Kristen ini adalah anak-anak Allah itu dibantah langsung oleh Al-Quran, ya. Dibantah oleh Al-Quran bahwa Allah itu kemudian tidak memiliki anak karena Allah tidak serupa dengan apapun, kan gitu ya. Nah, kemudian ketika narasi ini dibangun, tentu merujuk kepada Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Meskipun kemudian orang-orang Kristen ini di dalam kitabnya misalnya Roma 8 nomor 16, Galatia 8 nomor 16, Lukas 18 16 sampai 17, di mana mereka kemudian diceritakan bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah. Cuman satu hal yang menggelitik gitu bagi saya, ya. Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Coba, pengakuan langsung dari mulut Yesus yang mengatakan dirinya itu anak Allah itu saya tidak pernah baca. Bisa nggak saudara menunjukkan ke saya? Baik. Yes. Ya, baik. Seperti ini Bang. Bang Juma. Sebenarnya benar Bang bilang itu. Ya, dia tidak pernah mengaku anak Allah. Tetapi Allah sendiri yang mengaku. Ada dua kejadian itu. Yang pertama ketika dia dibaptis. Ada suara ya kan. Inilah anakku. Kepada dialah aku berkenan. Dan kedua ketika dia ada di Gunung Sinai. Ketika dia berdoa, di situ ada Petrus, Yohanes, Yakobus kan. Tiba-tiba ada penglihatan itu, tiba-tiba terang ya. Juga terdengar suara itu. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia katanya. Itu kitab Matius. Jadi kalau dikatakan dia mengaku sebagai anaknya Allah, Yesus sendiri tidak ada. Cuma dia mengaku bahwa Allah itu adalah Bapaknya gitu. Iya, artinya bahwasanya ketika saya mengatakan Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai anak Allah, ya Anda mengiyakan. Ya kan gitu ya. Sementara Yesus sendiri ketika ditanyai apakah dia itu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, Yesus menjawabnya bahwa sesungguhnya engkau akan melihat anak manusia. Berarti Yesus ketika ditanya apakah engkau itu adalah anak Allah, Yesus malah menjawabnya bahwa aku adalah anak manusia. Kalau Yesus aja kemudian menolak disebut sebagai anak Allah dikarenakan apakah engkau anak Allah yang maha tinggi, dia menjawabnya aku adalah anak manusia. Maka
teman-teman Kristen ini mengatasnamakan diri mereka sebagai anak-anak Allah itu maksudnya apa gitu loh? Oke, sebenarnya gini Bang ya. Memang sepertinya dari narasi Abang tadi, memang seakan-akan Allah itu memiliki dua pangkat. Ya karena dia anak manusia dan dia menyebut Yesus Allah itu adalah bapaknya. Jadi kan Yesus ini kan memang sebutannya itu gitu loh. Karena gini, anak manusia yang kita pahami sebagai kita manusia normal ini, manusia orang Indonesia ini, itu artinya sempit. Tetapi kalau dikatakan di dalam apalagi tanah ya, penggenapannya itu ada perjanjian baru, itu anak manusia itu pengertiannya sangat tinggi. Itu merujuk di kitab para nabi. Yang pertama itu kitab Daniel. Daniel pasal 6 dikatakan bahwa di dalam sebuah penglihatan Nabi Daniel dikatakan, aku melihat seorang anak yang turun ya melalui awan-awan. Oke, itu konotasinya tinggi sekali. Oke, dan orang Israel itu mengakui ya, bahwa itu tanda-tanda Mesias. Yang kedua ya kitab Yesaya. Seorang anak manusia disebut sebagai raja yang adil, bapa yang kekal. Itu masih seorang anak manusia. Di kitab Mika, ya Mika 6 ayat 6, tertulis di situ bahwa seorang anak itu akan lahir dari kawasan yang namanya Bethlehem Efrata. Nah, dikonfirmasikan juga di dalam kitab Perjanjian Baru, ya di kitab Matius itu kan tertulis bahwa ketika Yesus itu di dalam persidangan, dia kan ditanyai oleh orang rabi. Setelah sekian banyak dia bertanya, Yesus menjawab, akulah dia yang turun di atas awan-awan. Itu konotasinya sudah tinggi karena nubuatan itu diucapkan oleh Yesus bahwa itu tergenapi dalam dirinya, yaitu di kitab Daniel itu dan Yesaya ini. Itu loh. Makanya dia ketika pada saat Yesus mengakui itu, orang ahli Taurat kan menampar dia. Dan itu salah satu tuduhan mereka untuk menyalibkan Yesus karena dia menganggap setara dengan Allah. Itu Bang. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai anak Allah atau anak Theos. Kita lihat di dalam catatan Matius, khususnya di bab 26, di akhir-akhir perikop. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, ini imam besar yang bertanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Theos atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Namun akan tetapi, aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Dan yang paling santer kemudian mengatakan Yesus itu sebagai anak Tuhan, anak Elohim atau anak Theos, itu adalah, mohon maaf, itu adalah setan. Setanlah yang paling santer menyebut Yesus itu sebagai anak Theos. Sedangkan di dalam Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7, jangan kamu mengadakan Tuhan-Tuhan selain daripada aku. Nah, kalau Yesus ini dikatakan sebagai anak Tuhan dan itu adalah Tuhan, maka ini pesan iblis. Pesan iblis itu berhasil merasuk ke dalam sanubari orang-orang Kristen. Iblis atau setan merupakan pihak yang paling sering menyebut Yesus itu sebagai anak Theos, anak Tuhan, anak Allah dalam perspektif orang Kristen. Matius 4, Lukas 4, kemudian di dalam Markus 3, Matius 8, Lukas 8. Di situ iblis berperan penting kemudian untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Kristen yang menerima pesan iblis itu dengan mengatakan Yesus itu adalah anak Theos, anak Allah. Sedangkan Yesusnya sendiri sepi pemberitaan mengajarkan dirinya sebagai anak Theos atau anak Allah. Nah, ini yang perlu kemudian saudara pahami lebih mendetail
bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, sedangkan iblis santer kali menyebutnya sebagai anak Allah. Dan lagi-lagi teman-teman Kristen mendengarkan itu, sehingga saya katakan ya iblislah yang mengajarkan kalian menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Silakan. Oke, memang betul abang bilang ya. Ini ada kerjaan lucu. Iblis juga mengatakan dia adalah anak Allah, memang betul. Tetapi why is devil say is dead? I don't know. Kenapa iblis mengatakan itu? Aku nggak tahu. Karena ini kejadian supranatural ya. Dan katakan dia adalah Yesus ini, I don't know. Karena apa? Ini kejadian supranatural, oke? Kejadian supranatural itu tidak bisa dijelaskan secara logik. Kenapa saya katakan secara logik tidak bisa dijelaskan kejadian supranatural ini? Ya nggak usah jauh-jauh tentang kekristenan. Kita tengok aja dulu ilmu-ilmu perdukunan ya. Apakah bisa dijelaskan rawa rontek? Oh nggak usah rawa rontek dulu. Ilmu kanuragan, kalau ada yang tahu, tubuhnya di sini, ya kan rohnya kemana-mana. Itu kan tidak bisa dijelaskan. Tetapi kalau bagaimana kita menanggapi situasi ini, itu kan sudah tertulis. Itu langsung iblis sendiri loh, nggak kuntilanak, nggak kroco-kroco. Itu langsung dikatakan legion. Ya, kalau legion itu adalah pemimpin 72 iblis yang memimpin premium rank dia bagiannya. Tapi nggak usah jauh-jauh kenapa saya sebut premium rank. Bang Kiki tahu itu. Gini, kenapa legion tahu pada saat itu ya bahwa itu adalah anak Allah? Karena dia kan setan ini kan adalah roh. Hanya roh yang bisa melihat wujud roh, gitu loh. Nah, itu terbukti nanti di kitab Wahyu. Kenapa saya katakan roh? Gak usah kitab Wahyu. Di kitab nabinya siapa ya? Lupa pula aku itu. Yang nabi yang dicobai dia ketika ada, ya kan, lihatlah hambaku ini katanya. Dia tidak bersalah di dunia ini katanya. Cobailah dia, tetapi jangan cabut nyawanya. Itu kan langsung roh dengan roh. Itu iblis dengan Allah langsung, ya kan? Dan iblis melakukan ini sendiri. Makanya saya katakan konotasi di sini. Kenapa iblis mengatakan itu? Ya saya tidak tahu. Tetapi ada tulisannya. Tetapi ketika Yesus mengungkapkan, ya, ketika Yesus mengungkapkan kepada ahli-ahli Taurat itu, mereka tidak menerima. Maaf ya, cuma bukan di kitab Matius tadi itu. Rupanya saya salah. Itu Markus 14 ayat 64. Saya dikatakan bahwa akulah dia yang turun di atas awan-awan. Itu pengungkapannya. Sampai di ayat selanjutnya dikatakan mereka sangat mengoyakkan bajunya loh, karena menistakan Allah katanya seperti itu. Nah, pengungkapan anak Allah ini juga bukan hanya iblis saja sendiri mengatakannya, ya. Yesus sendiri ketika bersama murid-muridnya ketika berdua di Gunung Sinai kan didengar Petrus juga. Tetapi apa kata Yesus? Ya, jangan engkau memberitakan penglihatan ini sebelum sebelum Yesus itu terangkat ke surga. Itu loh. Karena gini, Yesus itu menyandingkan title yang banyak gitu loh. Dia dikatakan sebagai nabi juga boleh. Dia adalah anak manusia boleh. Dikatakan dia sebagai rabi juga iya. Gitu loh. Karena ada dalilnya semua. Tetapi pengungkapan anak manusia itu hal yang sakral bagi orang Israel. Itu sudah ada nubuatannya pada saat itu di kitab Daniel dan Yesaya gitu loh. Lanjut Bang. Oke, baik. Jadi ada satu hal yang menarik ya, ketika saudara kemudian merasa bingung dan tidak tahu apa alasannya kemudian iblis itu menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Mungkin Anda boleh dibantu oleh kitab Anda sendiri di dalam Wahyu 12:9. Di situ diterangkan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut Satan atau iblis yang menyesatkan. Jadi kerjanya dia adalah planao atau planos, menyesatkan seluruh. Nah, seluruh di sini diterangkan dengan kata holos. Dalam bahasa Yunani artinya seluruh cakupan yang ada kemudian. Cuman anehnya karena setelah kata holos itu ada kata eikomene yang mana merujuk hanya kepada kerajaan tertentu. Nah ini artinya bahwasanya iblis menyesatkan seluruh orang-orang yang ada di dalam kerajaan Romawi. Oikoumene, atau kemudian diterjemahkan dalam terjemahan baru yang feminimnya itu justru merujuk kepada kerajaan Romawi cakupannya dunia atau seluruh dunia. Nah,
Kenapa saya katakan ini menyesatkan kemudian? Karena tugasnya memang untuk memalingkan manusia dari Tuhan. Jadi iblis memberikan pesan bahwa Tuhan memiliki anak dan anak Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi kemudian ketika iblisnya mengatakan pesan Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Theos, Yesus adalah anak Allah. Markus 5 nomor 7, Lukas 8:28, Lukas 4:3, lalu kemudian Matius 4 nomor 6 dan seterusnya. Iblis berperan penting kemudian. Dan hari ini Kristen mengiyakan itu, mengaminkan itu. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai anak Tuhan atau anak Allah atau anak Theos atau anak Elohim, Amsal 3 data 11 sampai nomor 12-nya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, pendidikan Allah atau didikan Allah menurut teman Kristen. Dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Artinya bahwasanya ketika ada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena mereka kemudian taat, tidak bosan di dalam menjalankan dengan setiap peringatan Tuhan, maka mereka masuk dalam kategori anak-anak Tuhan yang mendengarkan didikan Tuhan selaksana ayah anak yang menerima didikan dari ayahnya. Nilai ini bergeser kemudian. Nilai ini bergeser. Amsal 3, 11, 12 menerangkan anak Tuhan atau hamba Tuhan atau kekasih Tuhan adalah orang-orang saleh, orang-orang yang intim kepada Tuhan dikarenakan mereka menjaga hubungan antara Tuhan dengan manusia tersebut. Maka mereka disebut kekasih. Mereka disebut sebagai orang yang intim, orang yang saleh, orang yang tunduk takluk kepada Tuhannya. Maka mereka selaksana anak yang kemudian menerima didikan dari ayahnya. Nilai ini bergeser ketika sampai ke meja gereja. Yesus yang adalah anak Theos tiba-tiba berubah menjadi Theos itu juga. Padahal konsep anak Tuhan di dalam perspektif sumber yaitu Bani Israel, anak Tuhan ini artinya adalah manusia yang tekun dengan setia mendengarkan, melaksanakan, mempraktekkan teori-teori yang berdasar dari Tuhan selaksa anak yang sedang mendengarkan didikan ayahnya. Tapi kalau di Kristen kan berbeda. Didikan Tuhan yaitu cakupan hukum Torah dihapuskan, lalu kemudian tunduk kepada didikan pater yang bernama Paulus. Seperti itu Bang, silakan. Aku sebenarnya ya lucu ya. Kenapa saya bilang lucu ya? Itu kan di kitab Wahyu tertulis adalah apa namanya itu, si iblis dengan para malaikat-malaikatnya terus dibawa dengan narasi ke anak Allah. Jelas gak nyambung gitu loh. Karena apa? Tidak di ayat tersebut tidak ada mengatakan anak-anak Allah gitu loh. Tapi gini lah, kita bahas dulu ya. Ini sebenarnya aku sudah pernah cerita Bang Kiki ya kan. Gini, ini sebenarnya Bang Rasid juga pernah dengar ini sebenarnya di room dia. Di situ dulu ada Bang Toyib. Saya jelaskan tentang iblis ini. Dan Bang Toyib tiba-tiba nyanggah, ini bahasa apa ini katanya, karena setelah sekian menit saya berbicara ya kan, dia mungkin lagi atau kemana gitu. Saya sudah pernah bahas ini. Oke. Gini, di kitab Wahyu ini sebenarnya itu adalah pemberontakan yang pertama, yaitu Kloter 1 namanya. Makanya ketika penciptaan manusia ya kan, di situ kan tidak ada peperangan dikatakan di situ, tetapi langsung iblis ini langsung ada ketika dia mencobai si Hawa gitu loh. Itu sebenarnya pemberontakan di surga sudah ada sebelum manusia itu datang ke bumi. Itu adanya nanti di Book of Enoch. Nah, ketika itu diceritakan bahwa iblis itu sebenarnya iri karena dia itu ingin menyamai dirinya dengan manusia. Terus tiba-tiba karena dia dibuang, nah diciptakanlah manusia ini. Nah, dia juga iri, makanya dia mencobai di situ. Tapi bahasan itulah jauh dari situ. Nah,
ketika disebut anak-anak Allah, Bang, itu bukan disandingkan saja kepada Yesus, Bang. Bukan disandingkan. Di kitab juga dikatakan, ya, berbagailah orang yang berbuat damai atau yang membawa damai. Mereka juga akan disebut sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Elohim. Ya, Abang katakan ya, Theos mempunyai anak. Apakah anak itu adalah Theos? Ya kan? Ya memang begitu. Logiknya aja, kita sebagai manusia melahirkan anak manusia juga manusia juga. Itu aja logiknya. Gak usah jauh-jauh tentang ketuhanan. Nah, sekarang Abang sangkut pautkan sama si Paulus. Aku persingkatkan saja. Ya, sekarang Abang sangkut-sangkutkan dengan Paulus. Aku tidak tahu kenapa Abang sangkut-sangkutkan dengan Paulus dan apa jalurnya yang dibahas tentang si Paulus itu tentang anak Allah gitu loh. Karena saya tidak paham apa maksud narasi Abang, makanya sampai Abang ke si Paulus itu, Bang. Lanjut. Oke, jadi gini, perintah di dalam kitab saudara, jangan kau menyebut siapapun. Di dalam Matius 23 nomor 9. Jangan kau menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Kan itu poin penting. Ini larangan kan? Ini larangan. Ketika kita berbicara mengenai larangan, berarti ketika kita langgar, maka kedudukan kita adalah sebagai pendosa. Jangan kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Kalau saudara saya melihat apa yang Paulus coba narasikan di dalam pengakuannya dia di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sangat jelas dia mengatakan bahwa dia ini adalah Bapa di dalam Yesus Kristus. Sebab sekalipun kamu memiliki beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Banyak teman Kristen akan berkata, wah, bapak di situ kan beda dengan bapak yang dimaksud Matius 23 ayat 9. Siapa bilang? Bapak yang dimaksud sama dalam bahasa original teks bahasa Yunani-nya pater. 1 Korintus 4:15 juga pater. Berarti Paulus ini mengaku pater. Pater dalam arti kata sebagai pendidik yang tadi di Amsal 3 nomor 11-12, Tuhan itu laksana pendidik. Paulus mengaku sebagai pater pendidik di dalam Yesus Kristus. Sebab akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oleh surat-surat. Oleh pengajaran. Oleh penekanan. Oleh pendapatku yang kusampaikan kepada kamu. Maka kalau hari ini kemudian orang-orang Kristen mendudukkan ajaran Kristen itu sebagai patron, pondasi, ujung tombak di dalam beragama, maka ajaran Pauluslah yang menjadi aturannya. Coba, apa yang bukan menjadi aturan Kristen hari ini tidak berasal dari Paulus? Ada? Tidak. Makanya ketika saya katakan bahwa iblisnya itu ada hubungannya dengan ini, jelas, tak bisa dipungkiri kemudian. Mari kita lihat. Tadi saya mengatakan di dalam Wahyu 12 nomor 9. Menyesatkan seluruh dunia. Merujuk kepada feminim kekaisaran Romawi. Nah sekarang kalau kita melihat di dalam Yohanes 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 orang ini? Akan tetapi salah seorang di antaramu adalah Satan. Iblis. Dalam bahasa Yunani jelas di situ disebut diabolos. Diabolos ini artinya demit atau iblis itu sendiri. Nah, apa yang kemudian dijual oleh Paulus adalah hasil buah karya dari satu orang pengikut Yesus yang Yesus sebut iblis. Apa itu? Pengkhianatan yang melahirkan penyaliban. Penyaliban ini kemudian menjadi satu harta yang sangat berharga bagi Paulus yang dijual kepada orang-orang Roma dan Yunani. Bukankah aku yang sedang memilih, yang telah memilih engkau yang 12 murid ini, namun satu di antaramu adalah iblis. Ingat Wahyu 12 nomor 9? Tugas iblis itu menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan seluruh dunia. Nah sekarang mari kita lihat, Bung. Secara mata telanjang, tanpa doktrin dan dogma, Kristen mengaku berasal dari agama Islam. Salah. Kristen mengaku berasal dari orang-orang Yahudi.
Orang Yahudinya sampai hari ini masih hidup. 2000 tahun Kristen masih berdampingan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi masih bertuhankan Tuhan mereka. Orang Yahudi masih mengkitabkan kitab mereka. Kristen dientaskan kemudian dari pengakuan mereka mengaku dari Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada pergeseran keluar dari Yahudi, melahirkan anak ayam, melahirkan buaya, atau kambing melahirkan cicak, atau sapi melahirkan monyet? Kenapa bisa kayak begitu? Ajaran tauhid, monoteisme, ajaran Taurat, kemudian Torah, hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, pecah menjadi aturan-aturan Paulus. Ini kenapa bisa kayak begitu? Siapa yang berhasil mengelabui siapa? Siapa yang berhasil menyesatkan siapa? Siapa yang berhasil menggeser firman Tuhan itu menjadi sebuah kenistaan dan kemudian digantikan dengan aturan-aturan baru yang mengikat orang Roma dan Yunani sampai kepada negara kita yang kita cintai ini? Itu siapa ulah itu? Ingat, satu di antara kalian adalah setan yang tugasnya menyesatkan manusia. Coba Anda telaah, coba Anda pikirkan. Islam di luar garis ya. Kristen dan Yahudi ini yang perlu dipikirkan baik-baik. 2000 tahun loh bang. Kristen berdiri dengan kekristenannya, Yahudi berdiri dengan keyahudiannya. Yang mana di antara dua ajaran ini yang salah? Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satunya salah atau mungkin dua-duanya salah. Silakan. Ya, jadi satu kita bahas dulu. Oke, si Paulus dikatakan sebagai bapak karena dia menginjil. Ya memang betul. Sampai sekarang kan orang Kristen kan menganggap si Paulus, Petrus apa kan adalah bapak-bapak gereja, betul? Jadi tidak salah kalau dia dikatakan adalah bapak karena menginjil. Ya nggak apa-apa karena memang dia adalah bapak-bapak gereja. Cross check aja masalah kenapa sih dia dikatakan bapak-bapak gereja. Karena dia adalah akar sejarah pembentukan gereja itu. Ya walaupun dia tidak disebutkan sebagai pencipta Kristen ya. Nah, ini yang sering orang Muslim ya yang menyatakan di Kisah Para Rasul ini bahwa di Antioquia ya itu si Paulus katanya menciptakan Kristen. Jangan salah bro, di situ tertulis bahwa itu disebut bukan si Paulus yang membuat gereja itu, tapi mereka disebut gitu loh. Tetapi orang itu karena ya seperti dulu kan mereka itu beribadah di rumah-rumah ya kan, pergi ke Yunani, pergi ke Arab juga. Si Paulus pernah ke Arab, itu ada di Kisah Para Rasul itu, melintasi dulu dia di situ. Dan di dalam sejarah si Paulus juga pernah mengajar di Arab. Nah, apakah salah dikatakan si Paulus ini adalah bapak gereja? Tidak juga, karena memang dia adalah bapak gereja gitu loh. Nah, tentang perbedaan perspektif antara Yahudi dengan orang Kristen, itu sudah kami bahas kemarin. Yang orang yang I don't know apakah dia memang orang Yahudi itu sama si 3 juta yang gondrong orangnya. Itu sudah kami bahas. Makanya saya sanksi apakah dia orang Yahudi atau bagaimana. Tetapi gak usahlah kita persoalkan dulu di situ. Gini bang, Yahudi ini mulai dari dulu juga ya sudah dibuatkan bagaimana dia. Oke? Sebelum Nabi Yesaya yang mengungkapkan paling banyak tentang Mesias ini, di zamannya dulu kalau abang bisa cross check ya, zaman raja namanya itu Yoyakim atau Eliakim. Di dalam Matius 1 ayat 1 itu kalau di silsilah Yesus itu namanya Yekonya. Nah, ketika zamannya itu ya dikatakan bahwa tahta Daud itu tidak akan terjadi lagi. Yang tidak akan ada lagi keturunan Daud yang menduduki tahta Daud ini karena Yoyakim ini berpaling dari Allah. Dan terbukti pada saat itu ya Raja Nebukadnezar datang menghancurkan bait Allah ini atau Serambi Salomo. Sampai sekarang tidak ada puing-puingnya. Dan juga sudah dibuatkan ya bahwa kerajaan Salomo ini yang dibentuk Salomo itu sampai akhir zaman tidak akan lagi dibentuk. Tetapi ada satu janji, yaitu anak manusia yang dikatakan dia tunas Daud itu akan memulihkan Israel. Nah, makanya sampai sekarang kalau berdebatan tentang Mesias ini, ya orang Yahudi ada faktanya itu di YouTube. Orang Yahudi tidak akan bisa membaca kitab Yesaya. Ya. Lanjutlah dulu ke masalah anak manusia ini, oke? Selain saya katakan tadi ya di kitab Daniel ya, Yesaya, Mika tentang anak-anak Allah, itu nubuatnya tentang Yesus. Ya.
Dan perbedaannya dengan kekristenan itu kan sudah dikatakan bahwa ketika Yesus itu datang ke bumi, ya, itu kan umur 12 tahun dia kan mengajar di Bait Allah, ya kan? Di situ mereka menerima, Bang. Mereka menerima awalnya. Di awalnya ketika orang Majus datang kepada Herodes, ya, orang Majus itu mengatakan di manakah Mesias itu lahir? Katanya, gemparlah seluruh Israel. Nah, sampai Raja Herodes ini kan sampai memanggil seorang ahli-ahli kitab. Bagaimana tanda-tandanya bahwa seorang Mesias lahir? Dikasih tahu. Ya kan sudah terbukti. Dia lahir di Bethlehem, dia adalah keturunan Daud. Memang betul. Nah, selanjut itu, kenapa sampai saat ini ya orang Yahudi itu tidak menganggap Yesus itu adalah Mesias? Karena ada sejarahnya, Bang. Karena pada saat itu mereka itu dijajah Romawi. Mereka mengeluh-elukan Yesus ini adalah raja. Ketika dia naik sejarahnya di Alkitab itu setelah dia naik keledai, ya kan, ketika masuk pintu Yerusalem. Tetapi ketika mereka mengangkat Yesus itu sebagai raja, ya, Yesus tahu apa maksud mereka ini. Karena konotasinya raja yang mereka maksudkan itu adalah Yesus ini membebaskan mereka dari Romawi. Padahal maksud Yesus itu tidak seperti itu. Yesus ini akan membangun Yerusalem baru. Karena sudah ada, mereka lupa bahwa nubuatan ketika Raja Yoyakim, tahta Daud tidak akan diduduki oleh keturunan Daud sampai kapanpun. Karena itu sudah dikutuk. Bahkan sampai saat ini ya kan, beberapa kali kalau abang sejarah, itu sudah ada percobaan pembangunan Serambi Salomo. Tetapi pada saat ini tidak ada. Bahkan itu tembok sebagai apa ya? Tembok ratapan. Nah, ketika tembok ratapan itu sekarang adalah bagian-bagian Yerusalem, ya tadi Raja Yoyakim itu sudah dikutuk, Israel itu tidak bisa. Maka mereka pada saat itu ketika Yesus menolak mereka menganggap dia sebagai raja, mulai dari situlah, Bang. Mulai ketika Yesus itu pergi meninggalkan mereka, ketika mereka menyebut Yesus itu adalah raja, mulai dari situlah mereka tidak menyebut Yesus itu sebagai Mesias. Ditambah lagi kasusnya ketika Yesus bahwa robohkan katanya Bait Allah ini. Robohkan Bait Allah ini, aku akan membangunnya 3 hari katanya. Oke. Nah, Children, langsung fokus saja ke pertanyaan. Apa pertanyaannya yang akan ditanyakan ke Bang Zuma? Silahkan. Aku nggak bertanya sih, aku menjawab. Intinya segini, kenapa lah perbedaan antara Yahudi dengan Kristen itu? Ya karena Kristen itu menyembah Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, walaupun dia mewujudkannya gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh gantian sama yang mau bertanya ya, yang mau diskusi dan belajar. Karena kita mengutamakan sejarah, data yang ada daripada mengarang bebas. Karena mengarang bebas pun juga ada pertanggungjawaban dalam yang namanya bernarasi bebas. Baik? Oke. Lanjut. Oke. Jadi hal yang pertama kemudian yang ingin saya katakan kepada saudara terkait dengan pengakuan Paulus yang tadi. Anda mengatakan Paulus memang adalah bapak-bapak gereja. Paulus tidak mengaku sebagai bapak gereja, Bung. Dia mengaku sebagai Tuhan. 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena bapak di sini tidak berbicara mengenai bapak gereja. Bapak yang dimaksud di sini adalah bapak yang ada di dalam diri Yesus. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa? Bapa ini kedudukannya diambil alih oleh Paulus. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Yesus pun mengatakan di dalam kitab Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu tersebut. Jadi ada oknum yang menjadi iblis
Yang mana iblis ini berada di dalam orang-orang yang mana orang-orang ini mengingini, melaksanakan, menuruti, mempraktekkan keinginan-keinginan sang bapak yang adalah iblis itu. Coba misalnya Kristen tidak bersunat. Ini keinginan siapa? Keinginan siapa orang Kristen ini sampai mereka tidak bersunat? Paulus. Berarti keinginan Bapak Pauluslah kemudian yang dituruti oleh orang Kristen. Iblislah yang menjadi bapakmu. Poin ini harus ditekankan kepada saudara. Kalau Anda mengatakan Petrus, Lukas, Matius semua juga adalah bapak-bapak gereja. Ingat bung, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus tidak pernah mengaku sebagai bapak di dalam Yesus. Tetapi oknum satu ini memang betul-betul mengaku sebagai bapak di dalam Yesus. Dan kalau Anda berbicara mengenai Kristen di Antioquia pertama kali, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Coba Anda lihat original teksnya 1 Korintus 11 nomor 1. Terjemahannya dibuat salah, tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam original teks. Lembaga kitab saudara menuliskan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga meneladani Yesus. Padahal tidak begitu. Arti sebenarnya, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Mesias. Aku ini juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Maka orang-orang Kristen yang ada di Antioquia pertama kali disebut Kristen karena mereka adalah pengikut Paulus Kristus. Anda itu adalah pengikut Paulus Kristus, bukan Yesus Kristus yang Anda ikuti, tapi Paulus Kristus. Nah, kemudian materi kedua terkait dengan Yesus yang Anda katakan bahwasanya dia itu adalah nabi yang datang, Mesias yang datang, raja yang datang kemudian untuk duduk di atas tahta Daud. Bung, Yeremia 36 nomor 30 Tuhan mengangkat sumpah di situ. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai lagi benih, spermatos, keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Tidak ada lagi keturunan daripada Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, contoh di Nehemia, 1 Tawarik, 2 Raja-Raja, Yeremia, 2 Raja-Raja 24 dan seterusnya. Pokoknya banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi yang menceritakan kemudian bahwa Yoyakim ini adalah anak Yosia. Contoh saya ambil Yeremia 25 nomor 1. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim, anak laki-lakinya Yosia raja Yehuda. Apa maksudnya nih? Kita lihat di dalam catatan Matius. Di sana ada narasi yang dibangun kemudian di Matius 1 nomor 11. Nama daripada Yoyakim dihilangkan. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Karena keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk sebagai raja di tahta Daud. Sehingga di Matius 1 nomor 11 diterangkan anak Yosia memperanakkan Yekonya. Yosia memperanakkan Yekonya. Padahal yang memperanakkan Yekonya itu adalah Yoyakim. Berarti Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya, seterusnya sampai memperanakkan Yesus. Berarti Yesus ini berasal dari keturunan Yoyakim. Yoyakim keturunannya tidak akan pernah lagi ada yang duduk di atas tahta Daud. Ini kita sudah terlalu jauh dari materi kita. Nah, sekarang terakhir, ketika saudara mengatakan orang-orang Yahudi menolak Yesus karena Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Bang Juma, putus bang. Iya. C. Aman. Okay. Aman. Kamu yang ngelek apa, Silder? Ya, jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi karena Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, sehingga ada satu konsep kemudian muncul dia harus mati untuk nebus dosa-dosa di luar daripada Yahudi juga, yaitu Romawi, Yunani sampai ke Indonesia, itu bullshit, Bung. Coba ambil pulpen, catat pernyataan saya di sesi terakhir ini. Yohanes 11. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya.
Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, rapat mereka. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sekarang? Sebab Yesus itu telah banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita beserta bangsa kita. Jadi siasat pembunuhan kepada Yesus bukan karena dosa waris, bukan, tetapi kekhawatiran imam-imam kepala dan orang Farisi, sehingga mereka memanggil mahkamah agama untuk berkumpul memutuskan suatu perkara yang sangat genting. Apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka kemudian angkat tangan dan berkata, dia itu adalah Kayafas, imam besar pada tahun itu. Kayafas kemudian berkata, kalian ini tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu manusia mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi Yesus diadakan perundingan, kemudian menceritakan tentang Yesus, mulai dari sebabnya dia dirundingkan, sebabnya dia ingin dibunuh, sebabnya dia dibunuh, itu sudah dirundingkan. Bahwa lebih baik Yesus satu-satu ini mati untuk bangsa kita ini, daripada seluruh bangsa kita diambil oleh Romawi. Jadi tidak dikatakan lebih baik Yesus mati untuk menanggung semua dosa manusia, tidak. Ini kronologis terjadi sebelum kejadian penangkapan, penyaliban terhadap Yesus. Jadi imam kepala kemudian mengatakan, kalian ini tidak apa-apa, kalian ini tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagi kita, bagi kamu sekalian, jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat tahun itu juga. Jadi bukan nubuatan dari Yesaya, nubuatan dari Torah, nubuatan dari ini, itu untuk Yesus disalib, tidak ada. Cuma Kayafas yang bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk apa? Untuk dosa waris. Salah. Yesus mati untuk bangsa Israel. Yohanes 11 nomor 51. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Anak-anak Allah yang bercerai-berai ini yang dimaksud siapa? Bani Yakub. Nomor 53-nya kemudian ditutup dengan mengatakan, mulai hari itu mereka sepakat, imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kesepakatan ini diambil demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari rampasan orang-orang Roma, bukan untuk dosa waris. Jadi ini fakta di dalam kitab saudara yang menceritakan. Ajaran dosa waris kemudian melangkahi data sejarah yang tertulis, sejarah histori berdasarkan Bible Yohanes 11 ini. Muncul Paulus menghapuskan ini semua. Bullshit itu semua. Yang benar adalah Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Itulah yang diimani Kristen hari ini. Maka iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, meskipun tertulis dengan jelas di dalam kitab Anda sendiri, Yesus mati untuk Bani Israel, untuk orang Israel, karena orang Israel, imam kepala, mahkamah agama takut kalau bangsanya dirampas oleh orang Romawi, maka mereka harus membunuh Yesus. Karena kalau tidak membunuh Yesus, tidak akan ada lagi orang-orang Israel yang percaya kepada mereka. Kalau mereka tidak dipercayai oleh Israel lagi, maka orang Israel tidak akan bayar perpuluhan. Kalau tidak ada yang bayar perpuluhan, maka tidak ada upeti untuk Romawi. Kalau tidak ada upeti untuk kekaisaran Romawi, maka orang Romawi datang akan merampas Yerusalem Israel.
maka mereka tikar akan menggulung mereka, bukan mereka yang menggulung tikar. Ini yang terjadi. Tapi ini semua sejarah yang tertulis di Bible dihapuskan, dikebiri, dibungkus, dibakar, dihilangkan, diocehkan, dilepehkan kemudian. Lalu mengambil doktrin-doktrin Paulus. Untuk itulah Yesus mati untuk dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Nah ini konsep ini. Bahkan ada tertulis di atas tiang salib, orang yang terkutuk di atas tiang salib, sebab dia akan menghapuskan dosa-dosa dunia. Itu ajaran siapa? Ajaran Saulus. Ajaran Saulus yang bapak ini yang kubilang. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen tidak bisa menyatu. Kenapa? Karena ajaran Kristen ajaran Paulus, sementara ajaran Yahudi adalah ajaran Yesus. Beda. Antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu berbeda. Antara Yahudi dan Kristen itu berbeda. Maka iblislah yang bekerja di sini. Makanya saya katakan kepada saudara, kenapa Yesus banyak disebut sebagai anak Tuhan, anak Tuhan, anak Theos, anak Allah, anak Allah, anak Allah? Karena Kristen kelak akan diajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus yang mereka gelari dengan sebutan anak Allah. Demikian.